Selamat pagi, Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Sebelum memulai seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat edisi 40 hari masa Prapaskah hari ini terdapat di dalam Injil Markus 10 ayat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan menuju Yerusalem adalah perjalanan penuh ketakutan dan penderitaan, tetapi sekaligus perjalanan menuju kemenangan, di mana semua tindakan dan karya Kristus mengarah ke salib yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Di kota inilah Yesus akan mati di tangan bangsa-bangsa kafir dan yang tidak mengenal Allah. Mereka yang mengikuti Yesus masuk ke kota Yerusalem dicekam oleh kecemasan yang teramat sangat. Mereka adalah para murid dan orang-orang lain yang mengikut dia. Satu-satunya yang tidak menunjukkan kecemasan dalam rombongan itu hanyalah Yesus. Dia berjalan di depan dan dengan penuh kerelaan menyadari bahwa ia harus menderita dan mati bagi semua orang berdosa. Bahkan ia akan bangkit pada hari yang ketiga dan akhirnya naik ke surga. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui penderitaan Kristus Yesus, yang pertama kita mendapatkan teladan yang sempurna dalam pelayanan dan kehidupan Kristen yang melayani dalam kasih, kerendahan hati, serta penaklukkan diri kepada kehendak Allah. Yang kedua, kebenaran Allah menjadi nyata melalui kematian dan kebangkitannya, dan belas kasihan Allah kepada kita dinyatakan melalui korban pengganti yang Allah sendiri telah berikan. Dengan demikian, maka seharusnya kita tidak perlu meragukan bahwa Yesus pernah mati di salib untuk menebus dosa kita, dan bahwa dia bangkit dari antara orang mati sebagai pemenang. Tugas kita adalah terus memberitakan karya salib dan kemenangannya atas dosa dan maut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong ya Tuhan, pimpinlah hidup kami agar kami tidak tersesat di jalan yang menuju kepada kebinasaan,
melainkan bawalah hidup kami di jalan Tuhan menuju kekekalan bersama Engkau. Dan tolonglah kami, supaya kami berani mengambil tekad untuk memberitakan karya salib dan kemenangan-Mu atas dosa dan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.